pembahasan nomor 31 ya, yang kemarin teman-teman bahas dengan Farhan. Mungkin ada yang apa namanya kelewat catatannya atau beberapa istilah yang belum apa familiar bagi teman-teman ya. Kita akan lanjutkan di sini atau kita ulas kembali untuk 31. Dalam istilah kegiatan eksplorasi panas bumi, batuan yang menyimpan dan meloloskan air atau fluida dengan jumlah signifikan karena memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Nah, ini eh, kita sedikit membahas mengenai sistem geotermal ya, yang sebenarnya batuannya ini akan mirip-mirip ya dengan sistem yang ada di dalam sistem minyak bumi. Maka dari itu orang-orang geotermal itu bagian pemboran biasanya apa namanya salah satu atau beberapa orang di antaranya yaitu adalah lulusan atau alumni teknik perminyakan. Karena di situ eh, apa secara konsep geologi atau secara konsep ya itu sistemnya analog. Dan yang beda adalah kalau di minyak bumi yang kita produksi adalah minyak atau kita produksi adalah gas. Yang mana gasnya atau minyaknya ini nanti kita bisa transport ke tempat lain. Nah, melalui pipa atau melalui tanker ya atau tangki-tangki ya yang kemudian kita kirimkan ke berbagai tempat. Berbeda dengan geotermal. Geotermal ini yang kita produksi adalah uapnya ya, uapnya itu nanti nggak bisa ditransfer ke tempat lain. Karena kenapa? Yang kita butuhkan dari uap di geotermal itu adalah tekanannya. Tekanan yang nanti akan kita gunakan untuk menggerakkan turbin supaya ini nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu nanti baru kita alirkan ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi kalau di minyak tentu tidak bisa, tentu lebih fleksibel. Cuman bedanya lagi kalau di minyak ini biasanya pada sistem suhu rendah ya, sementara pada geotermal ini suhunya suhu tinggi karena kita memproduksi uap yang temperaturnya di atas 150 Celcius. Ini ya yang jadi PR di geotermal ini hazard risk ya atau resiko bahayanya lebih kompleks daripada migas. Meskipun di beberapa kasus, nah untuk migas ini kenapa tidak simpel ya? Ya karena kalau kita memproduksi minyak, nah asalkan kita hindarkan minyak itu dari sumber panas, sumber api, itu sudah aman. Nah, sementara kalau gas juga sama. Dan terlebih kalau minyak ini sistemnya ini studinya sudah sangat mature ya, sudah sangat matang sehingga hazard risk-nya sudah terpetakan dengan baik. Berbeda dengan geothermal yang ini baru berkembang tahun 90-an ke belakang ya, yang teknologinya berkembang dan berkembang pesat tuh ya, ya mungkin 2 dekade terakhir, bahkan mungkin 1 atau 2 dekade terakhir. Nah, di situ kenapa kok geothermal menjadi primadona karena ini alternatif energi ya, karena cadangan minyak sudah mulai menipis dan orang mencari terlebih apa namanya faktor isu lingkungan karena geotermal ini adalah energi yang bersih ya sehingga para aktivis lingkungan itu lebih banyak lebih banyak condong ke geotermal meskipun investasinya tidak murah ya dan balik modalnya jauh lebih lama daripada minyak. Nah ini yang jadi PR di geotermal dan terlebih lagi geotermal ini eh, yang paling menonjol di geotermal ini selain faktor ini ya eh, apa energi yang bersih, geotermal ini juga mempunyai masa depan karena dia berkelanjutan. Berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan ya? Kita nggak perlu nunggu sekian juta tahun ya untuk terbentuk sistem geotermal yang baru. Nah, berbeda dengan minyak. Minyak sekalinya habis atau gas atau mungkin juga batu bara ya atau bahan tambang yang lain sekalinya habis butuh waktu sekian juta tahun supaya mengalami recovery. Nah, itulah dasar pemikiran kenapa kita harus shifting dari minerba ya dari minyak dan batu bara kita harus mulai shifting ke energi terbarukan karena memang untuk minyak itu lebih mudah teknologinya pengambilannya namun kalau nantinya habis ya kita mau bergantung dari mana lagi makanya negara-negara teluk di Timur Tengah sana sudah mulai banyak berinvestasi di dunia geotermal seperti Arab Saudi kemudian juga
dan juga tetangga-tetangganya. Terlebih Saudi ini 2030 mereka menargetkan pendapatan dari migas itu secara persentase itu bisa mulai berkurang terhadap APBN atau pendapatan mereka karena selama ini Saudi apa namanya menyadari bahwa ketergantungan pada minyak itu tidak bagus karena berkaca pada krisis satu dekade terakhir di mana 2013 oil price anjlok ya dari yang sebelumnya eh, 120 USD per barrel ya. Jadi satu barrel itu satu tangki yang teman-teman pernah lihat tangki minyak gitu ya. Jadi kalau dihitung literannya itu sekitar 159 liter itu satu barrel. Nah itu harganya 120 dolar. 120 dolar kemudian 2013 bencana besar melanda dunia perminyakan. Harga oil jatuh drop sampai di level 30 US dollar per barrel. Jadi kurang lebih seperempat dari harga semula ya. Sehingga yang terjadi apa? Negara-negara pemasok minyak itu kelabakan karena mereka kehilangan banyak sekali pendapatan dari sektor migas. Mereka panik sehingga yang terjadi apa? Salah satunya Saudi ini mulai memikirkan supaya mereka tetap stabil ya, ke pendapatannya nggak terlalu anjlok ketika ada fluktuasi harga minyak ya mereka mulai diversifikasi. Bisnisnya sudah mulai diversifikasi ke terutama mereka menggunakan solar panel dan beberapa mulai melirik potensi geotermal, terutama geotermal di apa di sekitar Laut Arab, Laut Merah ya, di Laut Merah itu kan sistemnya rifting ya, rekahan secara geologi rifting dari benua menjadi laut yang nanti akan melebar menjadi samudra ya. Nah, di situ menjadi prospek yang bagus untuk pengembangan geotermal. Kenapa? Karena di situ sumber panasnya relatif dangkal. Sehingga mereka mulai berinvestasi mengembangkan geotermal. Dari sini, secara sistem geotermal ini mirip sekali dengan sistem minyak bumi ya yang kita kenal dalam istilah petroleum system. Tanya petroleum system ya. Dalam petroleum system ini kita memiliki beberapa komponen ya atau beberapa jenis komponen ini yang perlu ada supaya minyak itu bisa terbentuk dan terakumulasi dengan baik. Nah, supaya terjadi minyak. Karena kalau nggak ada ini, ada satu saja yang hilang, maka minyak nggak akan kita temukan. Yang pertama ini yang paling sering keluar ya, batuan yang kita sebut sebagai reservoir atau reservoir ya tulisannya ya, bacanya reservoir. Nah, reservoir ini adalah batuan yang bersifat porus dan permeabel. Jadi dia mempunyai porosity yang tinggi, permeabilitas yang tinggi. Mirip kalau di hidrogeologi itu analog dengan akuifer. Bedanya kalau akuifer kan untuk mewadahi air ya, air tanah yang kita konsumsi langsung. Tapi kalau di sini kita mewadahi air formasi yang tidak bisa kita konsumsi plus hidrokarbon. Jadi air formasi itu adalah air yang dibawa saat ini ya, yang terperangkap dalam batuan saat terjadi proses sedimentasi pembentukan batuan tersebut ya. Nah, dia mempunyai salinitas yang sangat tinggi. Nah, istilahnya kita sering sebut sebagai coned water. Coned water concentration. Nah, coned water atau air formasi ya, air konat. Nah, ini ya, di dalam air biasa itu kadar garamnya kan sekitar 35 per mil. Atau kalau kita ubah ke dalam satuan ppm ya, 35 per mil atau 3,5% itu menjadi sekitar 350 per mil atau 35 kali 1000 berapa ya? Oh, 3.500 atau ya sekitar 3.000-an sekian ya itu untuk air air garam ya. Nah, ini untuk air konet ini bisa mencapai ratusan ribu kadar garamnya. Jadi jauh lebih tinggi daripada air garam biasa atau air asin biasa. Air laut itu sekitar 35 per mil. Kalau kita konversi ke dalam satuan ppm, nah, jadi kita ada konsentrasi, kadar konsentrasi itu macam-macam teman-teman ya.
Jadi kadar konsentrasi nanti teman-teman akan menemukan yang paling populer itu adalah persen ya. Persen. Persen itu adalah per 100 ya. Jadi berapa bagian, bagian per 100. Misalnya 1% berarti kan 1/100 ya. Per 100. Ini lagi per mil, ini per 1000 ya. Nanti ada lagi ppm. Jadi per, ini contohnya satu ya, 1%, satu per mil, kemudian 1 ppm berarti 1/1 juta. Nanti ada lagi 1 ppb ya. Ini 1/1 miliar. Part per billion. Nanti ada 1 ppt. T-nya T gede berarti 1/1 triliun. 10⁻12. Kemudian ada lagi 1 ppt. T-nya T kecil. Ini tanya 1/1000 ya. Jadi ini 1 ppt itu sama dengan 1 per mil. Nah, jadi di sini air connect atau air ini ya, air formasi itu konsentrasinya lebih dari 100.000 ppm. Lebih dari 100.000 ppm yang nanti kalau kita konversi 100.000 ppm itu kalau kita konversi bisa menjadi berarti 100.000 per 1 juta berarti sekitar 10%. Gede banget ya. Beda dengan air laut biasa yang cuma 3,5% atau 35 per mile. Nah, ini ya. Ini air formasi ini bersama dengan hidrokarbon ya, ini berada di sistem yang kita sebut sebagai reservoir ya. Ini batuan yang porus dan permeabel yang menjadi tempat menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon ya, baik itu minyak ataupun gas. Nah, ini biasanya berupa sandstone atau batu pasir atau limestone atau batu gamping ya, batu gamping yang sudah mengalami diagenesa sehingga dia mempunyai reservoir dan eh, permeabilitas dan porositas yang tinggi. Diagenesa itu apa? Diagenesa itu perubahan ini ya, kondisi fisika kimia dari sebuah batuan ya sehingga dia bisa mengubah parameter fisikanya. Di situ misalnya proses pelarutan. Proses pelarutan batu gamping kan batuan yang mudah larut nih. CaCO3 dia sangat mudah larut terlebih kalau kena fluida asam. Dia akan sangat mudah larut sehingga nantinya ketika dia larut dia akan membentuk cavities atau apa namanya lubang-lubang yang mana itu nanti akan sangat bagus untuk baik itu untuk sistem air tanah ya ataupun sistem geotermal. Namun biasanya untuk sistem air tanah ini perlu treatment karena biasanya air tanah yang berada di zona ini ya di batuan gamping ya ini biasanya ya kita bisa prediksi bahwa itu merupakan air yang mempunyai pH terlalu tinggi atau biasa kita sebut sebagai air sada. Nah, air sada ini nggak bisa diminum langsung, teman-teman. Harus ditreatment dulu karena kalau diminum langsung ini nanti kalsiumnya akan bisa mengendap di ginjal. Nah, jadi bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, makanya ini perlu hati-hati dalam teman-teman kita melakukan konsumsi air. Kita harus hati-hati, harus dikaji dulu. Airnya ini bisa dikonsumsi nggak terlebih kalau kita pakai air sumur ya. Nah, kalau teman-teman staycation atau mungkin siapa tahu nanti kerja ditempatkan di satu wilayah ya. Satu wilayah dapat misalnya penempatan kita nggak bisa milih. Misalnya kalau teman-teman cari kerja yang basisnya di pusat, misalnya di kementerian, atau teman-teman kerja sebagai apa namanya, sebagai pekerja di mana, di NGO dan lain-lain, itu kan biasanya ditempatkan di, kadang ada satu waktu teman-teman ditempatkan sekian waktu di apa namanya di satu tempat dan itu ya kita nggak tahu, tuh kita harus cek dulu ini airnya dari mana, dari air sumur kah atau air PDAM. Nah, kalau air sumur itu harus hati-hati. Karena kalau air sumur, kalau misalnya geologinya berupa daerah kars yang batuannya berupa gamping, nah itu perlu treatment dulu, nggak bisa langsung diminum. Karena kalau langsung diminum, ya bahaya nanti kalau mungkin 1 2 hari atau 1 bulan itu oke, masih ginjal kita masih bisa mentoleransi.
Tapi kalau sampai bertahun-tahun, nah ini yang ditakutkan adalah adanya pengapuran pada ginjal ya akibat dari akumulasi kalsium pada air yang dibawa oleh ini ya oleh akuifer berupa batu gamping. Nah ini mirip akuifer dengan reservoir itu karakteristiknya mirip dia punya permeabilitas dan porositas yang tinggi. Bedanya kalau akuifer itu untuk sistem air tanah ya, kalau reservoir ini pada sistem perminyakan. Nah ini dia berfungsi sebagai storage ya atau tempat menyimpan dari hidrokarbon di dalam satu sistem eh, apa namanya sistem petroleum. Nah, ini juga kalau di geothermal juga sama, reservoir juga fungsinya juga sama, men-storage atau menyimpan ini ya fluida panas ya yang nanti akan kita ekstrak untuk diambil uapnya ya untuk menggerakkan turbin nanti. Kemudian yang kedua di bagian reservoir ini supaya dia bisa menyimpan minyak dengan baik ya, supaya minyaknya ini nggak lari kemana-mana, ini maka harus ditutup oleh lapisan yang kita sebut sebagai seal atau penyekat atau seal rock atau batuan batuan penyekat atau sering juga kita sebut sebagai cap rock atau batuan tudung. Nah, cap rock ini biasanya batuan yang bersifat impermeable ya seperti batu lempung atau evaporite. Nah, ini batu garam ya. Jadi garam evaporate seperti halit, kemudian silvite dan kawan-kawannya. Nah, ini bisa bertindak sebagai seal atau penyekat karena dia bersifat impermeable. Nah, kemudian yang penting berikutnya adalah adanya trap. Trap ini bentukan ini ya, yang memungkinkan terjadinya penjebakan hidrotermal supaya dia nggak lari kemana-mana nih. Biasanya berupa bentukannya kalau yang model konvensional tuh pada puncak antikline. Karena bentukannya cekung ke bawah ya, atau seperti mangkok yang dibalik gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia datar gini aja, nanti um, hidrokarbon akan ngalir aja ke atas terus. Karena hidrokarbon itu pasti akan berada di atas ini ya, di atas lapisan yang dari air formasi ya, yang mana dia punya densitas lebih tinggi daripada minyak. Ingat ya, minyak selalu densitasnya lebih rendah. Makanya kalau dia campur dengan air, pasti dia berada di atas. Minyak dan gas ini pasti ada di atas, makanya ini perlu trapping, jebakan ya, yang mana ini nanti apa membuat ini tidak bisa lari kemana-mana. Contohnya trap ini ada sistem puncak-puncak anti clean ya. Nah, semua ini akan sia-sia kalau kita tidak memiliki apa yang kita sebut sebagai sumber hidrokarbonnya. Jadi ada batuan yang merupakan batuan yang membawa hidrokarbon atau sumber dari semua hidrokarbonnya ini kita sebut sebagai source rock atau batuan induk ya. Batuan induk hidrokarbon di mana di situ biasanya berupa batuan yang kaya akan material organik. Contohnya adalah black shale atau shale lempung hitam ya, yang kita sering dapatkan di berbagai literatur lempung hitam ini adalah batuan batu lempung ya yang dia banyak membawa hidrokarbon. Dan supaya batuan dari hidrokarbon ini apa namanya dari source rock ini bisa berpindah ke sini teman-teman ke reservoir dan kemudian terjebak di trap, kita harus ada proses yang kita sebut sebagai migrasi atau migration ya. Jadi proses berpindahnya eh, minyak dari source rock menuju ke reservoir rock. Dan nanti kita bagi ada primary migration dan secondary migration. Kalau primary migration itu adalah proses keluarnya ini ya, yang kemarin sempat kita bahas, kita mempunyai oil window ya. Jadi ketika kerogen, material asal dari ini ya, dari batuan kerogen dari hidrokarbon ini dipanaskan, dia keluar dari kemudian matang, keluar dari sistem ini ya, batuan induknya, itulah yang kita sebut sebagai primary migration atau migrasi primer. Berikutnya eh, terjadi migrasi sekunder, ini berpindahnya ini ya minyak dari source rock ini menuju ke reservoirnya, artinya secondary migration. Oke ya, ini ada sistem petroleum. Ini analog dengan geothermal. Geothermal juga sama. Dia harus punya reservoir, harus punya trap,
harus punya seal juga ya, supaya panasnya nggak lari kemana-mana. Nah, yang membedakan adalah sumbernya ini. Kalau di apa namanya di hidrokarbon kita punya sumber yang kayak akan TOC, total organik kontennya tinggi ya. Tapi kalau di sistem geotermal kita harus mempunyai sumber yang sumber panas. Dan ini biasanya kita analogikan dengan eh, apa namanya dengan sistem magma ya. Ini ya. Ya, ini ada source-nya, ada source kemudian di sini ditutup oleh lapisan impermeable ya. Ya nanti supaya panasnya ini tidak mudah hilang ya. Kemudian di atasnya terdapat lapisan reservoir dan di atasnya lagi ditutup lapisan impermeable tadi. Jadi sealnya ini dari dua tempat, di atas dan di bawah. Serta nanti ada migrasi fluidanya. Nah, ini yang membedakan di situ. Berarti kalau dari sini kira-kira nama batuannya apa ini yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi? Adalah batuan reservoir ya. Ya, batuan reservoir, yakni batuan yang dia mempunyai permeabilitas dan porositas yang tinggi untuk menyimpan dan mengalirkan fluida. Next, soal berikutnya. Kita ke nomor 34. Gambar di samping adalah peta yang dihasilkan dari survei geologi suatu daerah. Pada batuan A adalah batuan tertua ya. Maka struktur geologi yang ada di wilayah tersebut adalah apa nih teman-teman? Oke, kita cek ya. Untuk nomor ini, kita cek dulu. A adalah batuan yang paling tua. Kemudian B, berarti kan yang lebih muda nih. Ke sana lebih muda ya. Makin muda, ke sana juga semakin muda. Makin muda, ke sana juga semakin muda. Artinya kalau kita seperti ini, kita kan memiliki ini ya, eh, lapisan. Kalau kita lihat ke sana makin muda, ke samping juga makin muda. Dan kita lihat ada perselingan ya, perselingan. Jadi A, B, C, D, dan ini kan ada yang sama ya di sini. Dari A menjadi B, dari B menjadi C. Nah, pertanyaannya saya, kalau seperti ini, kalau kita gambar, misalnya kita buat section di sini ya, atau sayatan, dikatakan X, ini Y, katakan ini X, ini Y, kita akan memiliki bentukan seperti ini. A, opsinya gini, A ya, B, di batuannya seperti ini, C, D, C, D, E, F, dan seterusnya. Dan juga ada opsi lagi seperti ini. Ya adalah pasti kalau ada pola semacam ini pasti kita berada di zona perlipatan. Ini A,
A, B, C, D, E. Ini antara seperti ini, antara anti-clean atau syncline ya. Opsinya seperti ini nanti. Nah, X, Y. Nah, pertanyaan saya, A ini kan adalah yang tertua nih. Ini adalah lapisan batuan yang tertua. Kita ingat, kalau kita dari tua ke muda, kita harus berjalan sejajar kemiringan lapisan atau melawan kemiringan lapisan, teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Ini skema simpel saja. Ini batuan X, Y, Z, P. Ini kan yang paling tua pasti adalah yang paling bawah ya. Ini adalah yang paling tua. Ini lapisan yang paling muda. Nah, supaya saya berjalan ke arah lapisan yang lebih muda, saya harus berjalan ke arah sini ya. Ke arah ke arah searah kemiringan lapisan atau berlawanan perlapisan supaya saya berjalan ke wilayah atau ke lapisan yang lebih mudah. Tentu kita harus berjalan searah perlapisan. Jadi dari X ke P. Sementara kalau kita jalan dari P ke X melawan arah kemiringan lapisan, nah, tentu kita akan berjalan ke arah yang lebih tua. Nah, di sini ini kan ke sini A, B, C, D ini ada perulangan ya, berarti kan ini lipatan ya. Jadi kalau kita jalan keluar dari A, ini pasti kita berjalan searah perlapisan. Baik kita ke kanan atau ke kiri. Berarti kita dari A sini ya, atau sini ya posisinya. Jika kita berjalan ke arah yang lebih mudah, kita mengikuti laporan yang mana nih, mengikuti area yang mana teman-teman? Yang opsi A atau opsi B? Supaya kita berjalan ke lapisan yang lebih mudah. Lalu kita menggunakan yang mana ini? Yang opsi A atau B yang kalau kita berjalan ke luar menuju ke batuan yang lebih mudah. Opsi A. Opsi A ya. Berarti ini strukturnya apa ini? Kalau kita lihat apakah anti-clean atau syncline? Adalah anti-clean, ya kan? Nah, ini adalah anti-clean. Kenapa? Dia lengkungannya menuju ke atas. Kalau kebalik, ini artinya syncline. Jadi, ini jawabannya adalah anti-clean. Ini ya, cara melihatnya di situ. Beda nanti kalau yang A ini adalah lapisan yang paling mudah ya. Maka kalau A ini paling mudah ya kita akan ketemu sketsa penampangnya seperti ini. Yang seperti B. Itu ya. Oke, soal berikutnya. 38. Nah, ini ya manifestasi panas bumi umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Jadi manifestasi panas bumi ini apa sih? Manifestasi itu adalah ciri-ciri ya. Eh, Ciri-ciri keberadaan sistem panas bumi. Ini ya.
Dia kita bisa mengetahui di bawah permukaan itu ada sistem panas bumi atau tidak apabila kita mempunyai beberapa ciri-ciri atau manifestasi berikut. Beberapa di antaranya kita bisa lihat ya, biasanya dia berasosiasi dengan sistem gunung api. Kalau kita ketemu di sistem gunung api ya, berarti nanti ciri-ciri di antaranya jelas keberadaan tubuh gunung apinya. Kemudian biasanya berasosiasi dengan gunung api kita ada sumber mata air panas. Sumber mata air panas. Nah, kalau teman-teman dari Jakarta ke selatan ya ke puncak itu ada daerah namanya Cipanas. Ci itu artinya air ya, air panas. Itu berarti di wilayah tersebut adalah sumber mata air panas yang dimana di bawahnya itu ada sistem geotermalnya. Sumber mata air panas, kemudian selain ada sumber mata air panas, sistem geotermal ini kita bisa ketahui kalau kita ada manifestasi berupa steaming ground atau tanah yang beruap ya. Jadi lapisan tanah yang di sana ngeluarin uap tuh dan biasanya memang panas juga di situ. Ada steaming ground, lalu di sisi lain kita sering juga nemu adanya sumber gas vulkanik. Yang mana sumber gas vulkanik ini nanti ada yang kita sebut sebagai MOVET ya, ada yang kita sebut sebagai solvatara, dan satu lagi yang kita sebut sebagai fumarole. Nah, MOVET ini artinya dia sumber gas asam ya, ini biasanya berupa CO, CO2. Kalau solvatara ini biasanya berupa gas sulfur ya, bisa H2S, bisa H2SO4. Nah, kalau fumarole ini sumber fluida berupa uap air H2. Ini ya sumber gas vulkanik. Mata air panas, steaming ground, dan masih banyak lagi ya eh, manifestasi yang lain. Nah, sekarang di sini keberadaan panas bumi ya ditandai oleh adanya manifestasi berupa gunung api ya. Gunung api yang ada di Indonesia secara umum berbentuk strato. Disebut juga sebagai gunung api komposit ya. Bentuk kerucut ya. Berupa gunung api strato. Strato itu artinya apa? Strato itu berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Kemudian komposit artinya lapisannya ini berbeda-beda komposisi. Bentuknya kerucut. Jadi ini harus hati-hati. Strato is not about the shape. Nah, jadi strato itu bukan berdasarkan bentuknya. Nah, bentuk itu adalah morfologi. Ya, kalau kita lihat secara gunung apinya berbentuk kerucut, bukan berbentuk strato ya. Nah, kenapa disebut strato? Kenapa berbentuk kerucut dan disebut strato? Ya karena ini dia eh, tersusun atas perlapisan tefra ya atau apa namanya eh, tefra endapan apa namanya endapan hasil erosi eh, eksplosif ya berupa rempah gunung api baik itu tuf kemudian pumice dan sebagainya. Nah itu berselang-seling. Nah berselang-seling dengan aliran lava. Jadi kalau kita lihat stratovolcano volcano ya ini seperti ini nanti berlapis-lapis. Ya ada periode eksplosif ya tefra kemudian dia ada lava di sini. Nah, sekarang kita ke sini ya. Karakteristik gunung api terkait dengan hal ini, kalau kita punya gunung api tipe stratokomposit ya umumnya dia memiliki erupsi yang bersifat eksplosif. Erupsi eksplosif ini kemudian dikelilingi dengan erupsi-erupsi efusif. Jadi ada periode dia berupa eksplosif seperti ini ya, meledak, kemudian dia juga disertai oleh aliran lava. Di sini. Ya, karena mengapa ini ya erupsinya bersifat eksplosif? Oh ini kecuali ya. Kemudian biasanya magmanya bersifat intermediate hingga ke asam. Kemudian ciri-ciri yang lain lagi, nah ini biasanya berasosiasi di zona subduksi.
dan magma keluar tidak hanya melalui kawah saja tapi juga melalui dapat menembus dinding gunung api. Maka di sini bisa mengakibatkan adanya runtuhan dari gunung yang ada nih ya, gunung api dia bisa runtuh. Nah, ini sering terjadi misalnya pada sistem Gunung Merapi. Jadi kita sering sebut sebagai lava dome collapse. Nah, ini ya, dindingnya bisa runtuh, kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai awan panas, atau lebih tepatnya kita kenal sebagai apa yang kita sebut sebagai pyroclastic flow atau nul ardang. Kalau dalam bahasa Prancis ya, ini kita sebut sebagai nul ardang. Kalau dalam bahasa Inggris sering kita sebut sebagai glowing avalanche. Wah, kok ngeheng? Ini berapa ini? Ntar teman-teman ya, ini suara saya masih masuk nggak teman-teman ya? Ini screen saya tiba-tiba ngeheng. Cek cek, boleh nyalakan mic ya karena ini saya nggak bisa ngeklik apapun ini. Kalau mendengar suara saya, Terdengar, Kak. ya bentar ya ini saya lagi ngeheng, saya perlu sepertinya perlu merestart programnya. Teman-teman ya, ini saya eh, restart laptop dulu. Nanti saya akan kembali lagi setelah secepatnya setelah laptop ini bisa terstart.